yaitu bersama dengan kita ada Ustadz Khairullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Kayaknya kayak ABG itu Ustadz, gimana Ustadz? Tampilnya beda sekali Ustadz. ahli bikin golok ya. Tapi sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik pemirsa di mana-mana berada, kita cobakan simak apa yang disampaikan oleh Ustadz Khairullah berkaitan dengan tema kita muhasabah akhir tahun. Baik Ustadz, Ya. ini sebenarnya tema yang bisa jadi harus banyak kita merenung. Iya. Harus banyak kita muhasabah, mengintrospeksi, karena memang bisa jadi kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, sehingga kita melupakan urusan akhirat. Maka dari itu muhasabah menjadi salah satu energi penting bagi kita. Tetapi Ustadz, mungkin karena kita ini jarang bermuhasabah gitu Ustadz. Dan apa Ustadz ya, banyak hal-hal yang bisa jadi terlewat di dalam benak kita, sehingga kita mulai lalai dengan hal-hal yang harusnya menjadi konsentrasi kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ya. Merefleksi ini seperti apa Ustaz dalam tema kita? Apa Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Berkaitan dengan tema kita muhasabah akhir tahun, mungkin ketika Al-Akh Firhansa menyebutkan kita lalai darinya, karena mungkin muhasabahnya setahun sekali. Iya, benar Ustaz ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Dan memang harusnya terus menerus ya, harusnya terus menerus. Disebutkan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukannya setiap hari. Masya Allah. Melakukannya setiap hari. Bahkan disebutkan dalam riwayat beliau memukul kakinya dengan tongkat dengan mengatakan, apa yang telah kamu lakukan hari ini? Masya Allah. Jadi perkataan beliau, hasibu anfusakum qabla an tuzanu, hitunglah diri kalian, muhasabahlah, hitunglah, introspeksilah sebelum kalian nanti dihitung di akhirat dengan timbangan Allah Subhanahu wa taala. Beliau pribadi mempraktekannya itu harian. Jadi memang kalau misalnya Pian menyebutkan tadi kenapa kita lalai, ya, karena di akhir tahun kita baru muhasabah, jadi numpuk, ya? Jadi numpuk kebanyakan. Jadi tahunan gitu. Iya. Dan seorang ulama bernama Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, rahimahullah taala, beliau menyebutkan satu permisalan berkaitan dengan bab muhasabah ini. Kata beliau, hendaknya seorang muslim itu berkaitan dengan kewajiban-kewajibannya Allah bebankan kepada dia, itu cara pandangnya, kata beliau, seperti pedagang. Jadi amalan-amalan wajib itu jadikan ia seperti ra'sul mal, modal. Kemudian amalan-amalan sunnah itu layaknya ribah atau arbah, keuntungan. Akhirnya kemudian kita ngitung tiap hari. Apakah hari ini kita balik modal saja? Ya. Atau alhamdulillah dapat untung, atau malah yang celakanya itu terkadang kemudian yakni keuntungan nggak dapat, bahasa Banjarnya tuh modal terkukut. Nah itu. Jadi kata beliau, mungkin nih permisalan atau metafora yang cukup bagus ya. Kata beliau, hendaklah seorang muslim memandang kewajiban yang Allah bebankan kepada dia seperti seorang pedagang yang memandang modal awalnya, dan itu sebuah kewajiban. Kalau dia tambahkan dengan yang sunnah-sunnah, itulah keuntungan. Betul. Tapi kalau misalnya di hari itu yang sunnah tidak dilakukan, berarti cuma balik modal, tentunya tidak tercela ya. Orang fokus dengan yang wajib tentunya tidak tercela. Seorang sahabat bertanya, Ya Rasulullah, law sallaitul maktuban wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannah? Qala na'am. Wahai Rasul, jika aku hanya fokus kepada salat 5 waktu, puasa Ramadan, tidak disebutkan zakat dan hajian, karena kata para ulama bisa jadi kalau itu zakat dan hajian belum diwajibkan, bisa jadi yang kedua si penanya tahu dia tidak qualify untuk bayar zakat, dia tidak qualify untuk pergi haji. Oke. Wahai Rasul, jika saya hanya fokus salat 5 waktu saja dan puasa Ramadan, aku menghalalkan yang Allah halalkan, aku mengharamkan yang Allah haramkan, dan aku nggak nambah sedikit pun, fokus dengan yang wajib doang. A'adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Kata Nabi Muhammad, ya. Artinya orang kalau balik modal tidak tercela, tidak tercela. Ya ada aja jatahnya gitu saja. Iya. Tapi kalau misalnya sampai
yakni kemaksiatanlah yang dia lakukan, maka ini kerugian. Makanya kita sebagai seorang muslim atau semua kita kaum muslimin, mungkin kalau membuat cara pandang seperti ini, maka harusnya dia hitung tiap hari. Kan harian ya? Iya, betul. Kita ngitung kan harian ya? Betul. Hari ini untung nggak, hari ini rugi nggak, atau cuman balik modal kah? Makanya Umar bin Khattab melakukannya harian. Jadi kalau misalnya tahunan berarti udah lewatnya banyak banget Ustaz ya. Banyak banget, lupa. Numpuk. Apalagi subhanallah ya dengan COVID ini sampai sekarang pun kita masih dengan new normal ya. Kemalasan tuh datangnya luar biasa. Iya. Ini keluhan banyak. Betul, Ustaz. Keluhan banyak jamaah, yang laki-laki, yang perempuan, ketika untuk yang laki-laki ya, waktu itu nggak bisa ke masjid, apalagi kemudian kajian hanya online misalnya, beda kan tentunya. Ya, ketika kita di rumah santai energi nonton, rugianya berbeda sekali. iya, Iya. akhirnya kemalasan itu muncul. Kemalasan sudah bukan cuma muncul ya, mungkin bertambah makin kuat. Akhirnya begitu balik, ya hasratnya sudah berkurang, ya keinginannya sudah. Ini luar biasa ujian untuk semua kita, dan tentunya perintah untuk muhasabah ini disebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 18 dan saya tidak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya satu jiwa melihat mempersiapkan apa ya, wal tanzur nafsun, hendaklah satu jiwa melihat ma qaddamat lighad, apa yang dia akan persembahkan untuk hari esok. Esok di sini bukan besok bukan. Lebih tepatnya hari kiamat. Artinya persiapkan sejak sekarang. Masya Allah. Kemudian Allah ulang lagi. Di awalnya kan sudah dipanggil, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Kemudian ada peringatan, dan kemudian diakhiri, bertakwalah kepada Allah. Allah Maha yang mengetahui apa yang kalian lakukan. Artinya takwa, ini perintah untuk muhasabah, itu diapit dengan dua perintah takwa ya. Artinya kalau misalnya kita bertanya, lalu kita harus ngapain ya? Ya ketakwaan inilah yang harus kita pupuk lagi. Iya. Mungkin Artinya diulang, diingatkan lagi gitu. ya, iya, seperti itu. Pertegas lagi sebenarnya ya Allah. Iya. Ustaz, tadi yang menarik Ustaz sebenarnya dalam konteks hari ini, walaupun benar sekali kata Ustaz ya, harusnya ini muhasabah tiap hari, bukan muhasabah akhir tahun gitu. Saya enggak, saya juga nih saling mengingatkan ya. Gitu, Iya. Begitu baca materi lagi, oh iya ya, kalau tahunan numpuk banyak banget. Betapa banyak kewajiban yang kita Kalau tinggalkan. mengingat dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan kebiasaan Rasulullah beristighfar, itu juga bagian muhasabah Ustaz ya? Oh iya. Beristighfar setiap hari, mengingat memohon pertolongan. Kata Nabi Muhammad SAW, Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi wal laylah akthar min 100 marrah. Dan orang lain min 70 marrah. Demi Allah, kata beliau, aku beristighfar, minta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya sehari semalam lebih dari 100 kali. Di riwayat lain lebih dari 70 kali. Artinya ini adalah sosok yang mulia Muhammad SAW, yang untuknya pertama kali dibukakan pintu surga, yang dosanya yang lalu dan akan datang sudah diampuni, yang kemudian yakni maksum, terjaga dari dosa-dosa besar, istighfar seharinya 100 kali. Aduh, nggak bayangin Ustaz. Iya, Jangan kita nanya, ya. Jangan nanya ke Anes saja. Astagfirullahaladzim. Nggak usah, ini pengingat ya, ini untuk semua kita Betul, ya. Karena betul. yang ulun sebutkan tadi dengan kefuturan, semua mengalaminya, semua menghampiri semua orang sebenarnya. Makanya perlu ada muhasabah. iya, harus saling Tapi, Ustaz, hitung-hitung diri. Sebenarnya muhasabah itu dari pribadi. Menghisap diri sendiri, menghisap diri sendiri, dan itu interaksi kita kepada diri sendiri. Anda sebenarnya ingin bahas 4 poin, cuman kayaknya 3 poinnya nanti di pertemuan yang lain deh. Oh, boleh. Biar sering ketemu Boleh, kita ya. boleh, Ustaz. Oke. Tapi ada satu Ustaz yang Oke. ingin kita buka sebenarnya di hari ini. Ustaz tadi sudah luar biasa menyampaikan. Ada yang, apakah benar Ustaz? Ini sebenarnya pertanyaan yang ingin disampaikan oleh sebagian besar pemirsa TVRI juga Ustaz. Muhasabah hari ini apakah juga berkaitan dengan mulai lemahnya atau mulai kaburnya tauhid sebagian besar kaum muslimin di hari-hari ini? Siap. Apalagi sudah karena COVID tadi, seolah-olah ini percayanya dengan siapa nih? Gitu Ustaz ya? Apa Ustaz? Ya. Karena ini kita ingin merefleksi apa yang sudah pernah terjadi khususnya dalam 1 tahun lebih ini. Maka dari itu gimana Ustaz?
apakah memang ketauhidan ini adalah barang yang harus senantiasa kita lakukan refleksi, lakukan introspeksi, sehingga kita yang mengkhawatirkan saat dia jatuh kepada syirik, mengkhawatirkan saat kita tidak stabil Ustaz dalam konteks ketauhidan ini bagaimana Ustaz kalau kita ingin merefleksi ini Ustaz? Berkaitan dengan kajian-kajian akidah, rukun iman, dan wabil khusus iman kepada Allah bagian dari tauhidnya, apakah harus diulang? Harus selalu. Makanya nih untuk semua pemirsa juga ya, dan khususnya untuk DKM Masjid dan Musalla yang punya pengajian. Betul. Dua tema ini harus ada di masjid Anda. Kajian akidah itu harus selalu ada. Kalau sudah berbicara akidah berarti bahasan rukun iman. Kemudian di antara kajian rukun iman, tentang iman kepada Allah, ada bahasan tauhid terpisah. Bagaimana cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ada. Karena ini pondasi, Jangan kalau Anda bisnis aja bisa dalam pengajian atau yang lain penting, tentunya bahas fikih dengan rukun Islam, penting bahas adab, sekarang saya sedang bahas akhlak, kapan-kapan kita bahas muamalah, jual beli, semuanya penting, tapi ada yang lebih penting dibandingkan yang penting, ada yang lebih kita prioritaskan dibandingkan yang lain. Makanya harus ada. Makanya kalau misalnya Anda adalah DKM masjid atau musalla, Anda punya pengajian seminggu ada berapa di masjid Anda, harus ada seorang ustadz, dua orang ustadz yang Anda tugaskan untuk membahas ini. Masya Allah. Supaya akidah kita tetap kuat, ya, pengesaan kita kepada Allah tetap lurus. Tapi kalau berkaitan dengan zaman secara umum ya, makin kesini memang makin buruk kok. Itu sudah sabda Nabi Muhammad SAW, kata beliau, la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladzi ba'dahu syarrum minhu aw asyarrum minhu. Atau kama qala sallallahu. Tidak datang pada kalian satu zaman kecuali yang berikutnya akan lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Makin kesini itu makin buruk kok. Tapi apakah kemudian tidak ada kebaikan? Apakah kemudian orang-orang yang baik tidak ada? Ada. Kebaikan akan selalu ada. Tapi menyusut. Maka kita mohon kepada Allah, ulun pian, semua kru dan semua kaum muslimin, kita berharap menjadi bagian yang sedikit itu, karena keburukannya luar biasa. Dan luar biasa ya gempuran media sosial ya. Dan ini sudah sampai kepada akhir zaman Ustaz ya. Iya. Tapi tahan dulu Ustaz. Kita akan kembali dulu Ustaz. Siap. Untuk beberapa informasi berikut ini kita akan kembali pemirsa setelah beberapa informasi berikut ini. Tetap setia di Cahaya Kolbu. Baik, terima kasih. Anda masih bersama kami di Cahaya Kolbu dan kita akan lanjutkan kembali dialog kita di Cahaya Kolbu di kesempatan hari ini bersama Ustaz Khairullah. Tema kita muhasabah akhir tahun. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan dengan disampaikan tadi oleh Ustaz Khairullah, kita kembali membuka pikiran kita, membuka hati dan jiwa kita, bahwa penting sekali introspeksi ini, muhasabah ini. Bahkan kalau bisa jangan setiap akhir tahun, tapi setiap hari dalam kehidupan kita. Kata Ustaz tadi, Masya Allah, ini yang bisa jadi terlupa dari kita semuanya, dan mudah-mudahan di hari ini kita mulai itu menjadi lebih baik lagi. Ustaz, ya, tadi kita ingin menyentuh berkaitan dengan tauhid, kata Ustaz tadi. Dan ini ternyata maha penting Ustaz ya. Karena kalau ini sudah, saya juga tidak membayangkan Ustaz. Terkadang hubut dunia ini bisa jadi merusak rasa penjagaan ketat tauhid kita. Apalagi Ustaz dalam yang kita ingin kupas di hari ini juga kan berkaitan dengan apa yang hari-hari ini terjadi, musibah-musibah yang begitu luar biasa. Covid ini juga bisa jadi orang lebih banyak takut Covid dengan takut Allahnya. Orang biasanya terima qada dan qadar daripada dengan Allahnya gitu Ustaz. Nah ini yang maksudnya bagaimana caranya kita ingin memperkuat ketauhidan ini di hal-hal yang di hari-hari yang begitu luar biasa ini Ustaz. Tapi tadi Ustaz ada juga catatan poin berkaitan dengan tema kita. Tafadhol Ustaz. Berkaitan dengan pentingnya tauhid ya, maka kita katakan sangat-sangat penting. Karena dengan ialah kemudian kita menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bahas tauhid, mengesahkan Allah dalam peribadatan, berarti juga di saat yang sama kita bahas lawannya, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kan kita nggak tahu umur ya, jangan sampai kemudian ketika kita tergelincir kepada dosa yang satu itu, dan Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita. Dan kematian kapanpun bisa datang. Jangan sampai kemudian seorang merasa aman, saya masih muda. Beberapa hari ini ya, atau di 2 tahun ini deh, kalau kita periksa, entah yang mungkin meninggal qadar Allah karena sebab tertentu, mungkin kena virus atau yang lain,
itu banyak yang di atas 40, 50 loh. Di bawah 60 banyaknya. Bahkan di bawah 40 juga banyak. Iya, makanya itu. Teman-teman Artinya anak saja sudah kapanpun ia bisa datang, maka janganlah sampai kematian itu datang kecuali kita dalam keadaan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian naudzubillah kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang datang nanti di hari kiamat membawa begitu banyak dosa, asal bukan dosa ini. Dalam sebuah hadits qudsi, hadis yang terakhir di Arba'in Nawawi 42, saya potong sedikit dari firman Allah Subhanahu wa taala di hadits qudsnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqarabil ardi khataya." Jika kamu datang kepadaku nanti di hari kiamat, bukti semua kita akan dibangkitkan. Membawa sepenuh, seberat, seisi, seluas bumi dosa. Luar biasa dosanya. Itu banyak sekali saja. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Tapi kamu menjumpaiku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apa. Iya. Artinya ini muslim dan dia pelaku dosa. Al-mu'minul 'asi, seorang mukmin tapi dia pelaku dosa. Semua kita berdosa. Tapi dia datang di hari kiamat, sejak dia meninggal, dia tidak melakukan satu dosa ini. Kamu menjumpaiku membawa sepenuh bumi dosa, tapi kamu datang menjumpaiku dalam tidak berbuat syirik kepadaku ketika hidup dulu dengan sesuatu apapun. Ataituha biqarabiha maghfirah. Aku akan mendatangimu dengan memberikan kepadamu sepenuh, seberat, seisi, seluas bumi juga ampunan Allah Subhanahu wa taala. Satu dosa ini hati-hati sekali. Ini makanya di kitab Imam Az-Zahabi yang Al-Kabair itu kan ini nomor 1. Dosa syirik ini bahasan nomor 1. Kan beliau sebutkan di situ ada 76 kan. Ini nomor 1. Artinya 75 sisanya itu levelnya di bawah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Siapa yang tidak diampuni? Yang berbuat syirik sampai mati nggak taubat. Lain orang yang mungkin dulu pernah berbuat syirik, kemudian dia belajar, memahami dan dia bertobat dari perbuatannya, itu bukan bahasan. Ini yang sampai meninggal masih dengan kesyirikannya. Astagfirullahaladzim. Artinya sampai ujung hidupnya dia melakukan dosa besar ini. Allah tidak mengampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa-dosa yang levelnya di bawah itu. Di bawah semua dosa levelnya di bawah syirik. Itu tinggi. Liman yasha bagi Allah, bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi makanya kalau pengen bertanya penting atau tidak, sangat penting. Ini bahkan tujuan kita diciptakan itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang bertanya apa ya tujuan hidup ya? Tujuan Anda diciptakan untuk menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Cuman tentunya silahkan ambil kenikmatan dunia, Anda bekerja, Anda menikah, Anda punya anak, bla bla bla. No problem. Silahkan ambil, nikmati. Selama tidak berlebihan, tidak membuat Anda sombong, tidak membuat Anda mengecilkan orang, meremehkan orang. Monggo, no problem, enggak ada masalah. Tunaikan kewajiban Anda kaya raya, ada zakat, keluarin, masih lebih juga sedekah. Silahkan, tapi ingat tujuan utama Anda diciptakan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan perintah ini ke semua nabi dan rasul. Ya, tidak pernah putus saja. Tidak pernah putus. Maksudnya ketika saya ada penekanan semua nabi dan rasul termasuk Nabi Isa alaihissalam. Karena wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul, yang untuk disuruhkan kepada semua umat, atau waktu itu umatnya saja khusus, sama. Ya, Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul agar mereka menyuruh seruan yang sama. U'budullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah taghut, semua sesembahan selain Allah yang rela dan ridha untuk disembah. Ya, tauhidan yang menjadi sebuah makanya semua dakwah Nabi dan Rasul sama. Semua dakwah Nabi dan Rasul sama, menyuruh umatnya untuk menyembah Allah. Bedanya dengan Nabi kita Muhammad, kata beliau,
kana an-nabiyyu yub'atsu ila ummati khassa wa bu'itsu ila an-nasi kafa. Dulu nabi itu diutus kepada umatnya saja khusus, sedangkan aku diutus untuk segenap umat manusia. Itu bedanya. Dan beliau menekankan lagi di hadis yang lain, wa bu'itsu ilal ahmari wal aswad. Dan aku diutus kepada yang merah, aku diutus kepada yang hitam. Kata Imam Qatadah, yang merah maksudnya adalah identik dengan api, maksudnya jin. Karena dari itulah materi mereka diciptakan. Dan yang hitam maksudnya adalah tanah. Dan itulah kakek buyut kita Adam alaihissalam diciptakan. Artinya, aku diutus kepada manusia dan jin. Artinya kita punya kesamaan dengan jin, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman beda materi penciptaan dan beda-beda yang lain. Jadi, ini penting sekali. Iya. Orang ini harus meninggal kita mudah-mudah. juga, Ustaz, ya. Ya. Karena bisa jadi, Ustaz, dengan adanya, mohon maaf, Ustaz, ya, kondisi dunia kita yang saat ini gegap gempita. Oh, kita belum bahas bencana ya? Belum bahas itu, Ustaz. Gegap gempita dan sebagainya, musibah yang tak henti-hentinya. Tiba-tiba kita mulai mencari, dalam tanda petik, Ustaz, keyakinan Tuhan yang baru gitu. Apa Ustaz ya? Bisa jadi itu harta, materi, sesuatu yang melenakan kita dan sebagainya. Dan ini ya sebenarnya agak menakutkan juga Ustaz. Kalau ternyata kata Ustaz tadi di ujungnya malah kita terkontaminasi dari hal-hal yang menjauhkan kita. Yang lebih mengerikan itu ketika tentunya kita tidak mensucikan siapapun. Katakanlah misalnya kita atau banyak kaum muslimin mereka istiqomah di jalan yang benar, cuman karena satu dua oknum di lingkungan itu yang selalu bermaksiat diingatkan lanjut dengan maksiatnya, karena dialah Allah turunkan azab, kita kena. Makanya terkadang sebagian orang ini sangat kita sayangkan ya, sebagian orang yang bermaksiat kepada Allah kita pun melakukan, tapi mudah-mudahan tobat kita terima. Egoisnya tinggi sekali, dosa gue, neraka gue, kan nggak jangan kayak gitu juga. Dan itu bangga dengan dosa-dosa itu. Astagfirullahaladzim. Tapi memang ada kadang kita temukan ada kadang Muhammad oknum manusia bahasa seperti itu, yang terkadang bangga sekali dengan apa yang. Ini kata Nabi Muhammad SAW, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kata beliau, semua umatku itu akan diampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan dengan dosa. Ini sudahlah terang-terangan, bangga dengannya, kemudian egonya tinggi sekali. Betul, dan merasa benar. Iya, pokoknya kalau diazab kan gue, kalau masuk neraka kan gue juga, gue usah ngurusin saya. Oh, nggak kayak gitu dong. Iya, jadi ingat perkataannya itu ya, Ustadz kondang kita ya, yang sudah tentu semoga Allah merahmati beliau ya, Pak Zainuddin MZ ya. Masya Allah, luar biasa. Jangan seperti itu juga, karena bisa jadi karena Anda, kalau kita berbicara lingkup lebih kecil di keluarga, kalau ada kemungkaran dan kita diamkan, sangat mungkin azab Allah turun karena satu member, karena satu member di keluarga itu. Makanya harus selalu saling mengingatkan, suami ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak, anak ke orang tua, selalulah. Iya, karena bisa jadi karena satu orang yang lain ikut kena, kasihan. Iya. Dan itu sudah ada contoh-contohnya Ustaz ya. Di zaman yang lampau sampai dengan ini. Dan ini harus hati-hati di kita. Tapi karena kita mohon maaf Ustaz, bisa jadi kita termasuk bagian dari yang mengabaikan dalam tanda petik. Yang sebenarnya itu berpengaruh nanti bagi kayak misalnya antum di lingkungan antum lingkungan kerja antum di mana misalnya antum di ombudsman ya atau di TVRI juga. Artinya ketika ada perintah ditinggalkan, larangan diterobos, tugas kita mengingatkan. Tinggal mungkin timingnya harus tepat, kata-katanya harus tepat. Sebelum ini ada ilmu yang dilandasi dulu, kita punya ilmunya. Kita tahu ini adalah sebuah kewajiban yang ditinggalkan. Kita tahu ini adalah sebuah kemaksiatan yang diterobos. Timingnya tepat, bicaranya juga diksinya tepat, harus tetap disampaikan agar kewajiban berdakwah itu turun dari pundak kita. Kita turunkan, ingatkan. Mungkin yang namanya juga menasihati ya, harus empat mata, jangan di depan khalayak. Orang juga malu dinasihatin di depan khalayak. Kadang memang cara kita berdakwah memang belum belum asik gitu saja. Mungkin kalau zaman sekarang bisa WhatsAppan ya, bisa video call ya, jangan sampai. Atau kemudian terkadang kita itu tahu ada kewajiban ditinggalkan, ada maksiat dilakukan, kita langsung merubah sikap tanpa menasihati, tanpa ngasih tahu. Atau langsung menghakimi tanpa harus ada dakwah sebelumnya yang disampaikan. Enggak, maksudnya kita langsung udah bakalan bahasa kita udah ada lagi. Salah. Dari mana dia tahu dari mana dia nanti tahu dia salah? Kalau kitanya langsung merubah sikap. Bahkan mungkin aneh. Kenapa ya Firhan kok kayak gini sekarang ya? Karena antum tidak menyampaikan dakwah. Sampaikan dulu
menyampaikannya tentunya sampai orang itu faham. Secara asal. Beban sudah Anda turunkan dari pundak. Dia mau dengarkan, itu yang kita inginkan. Dia mau lanjut dengan maksiatnya, udah bukan urusan kita. Lawang sudah tegak hujah kepadanya. Betul. Nanti di hari kiamat nggak bisa berkilah dong. Iya, Saya belum nggak ada yang ngasih dikasihkan, tahu. belum Kan informasikan. Firahan dulu teman kamu ngasih tahu. Iya, astagfirullah. Iya. Ini yang penting Ustaz ya. Ya, Karena dalam lingkungan konteks penting. muhasabah itu juga harus saling mengingatkan. Iya. Jangan asik sendiri saja misalnya introspeksi diri sendiri tapi juga tidak melakukan Egois dakwah dengan tadi. ya. Itu, Kalau Ustaz. tadi egois sama maksiat, ada orang juga yang egoisnya dengan ketaatan. Pokoknya pokoknya taat soraan. Ikam aku Ikam ya, Ustaz. aku. Diazab nyawa-nyawa unda. Enggak gitu juga. Astagfirullah. Jadi dua-duanya harus Iya, ini. mau masuk surga Karena bisa sendirian jadi, gitu. iya bisa jadi kita di posisi yang bersalah itu kan. Maka kita ingin juga disikapi dengan cara yang sama. betul. Diingatkan dengan ilmu, dengan timing yang tepat, dengan kata-kata yang tepat, didoakan. Kita juga pengen momen itu kan, karena semua kita pendosa, kita berdosa. Sekarang kita alhamdulillah tidak ada yang menjamin. Kemudian besok, lusa kita tergelincir. Betul. Kalau misalnya hari ini kita bersikap baik pada teman dengan mengingatkannya, next mungkin kita akan diingatkan. Makanya disebutkan dalam quote ya, dalam bahasa Arab ya, kama tadinu tudan. Bagaimana kamu memperlakukan orang, begitulah perlakuan yang kamu akan dapatkan. Masya Allah. Kita sekarang berdakwah, maka suatu saat mungkin kita yang bersalah, bukan mungkin ya, pasti kita bersalah. Teman-teman lakukan hal yang sama. Bukannya ente dulu yang ingetin, kok sekarang ente melakukan? Nah, Iya. seperti itu. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Mangga juga bawa maskernya. Silakan dulu Ustaz. Tapi ada hal menarik Ustaz dalam konteks muhasabah yang ingin kita petik juga di pertemuan kita hari ini di Cahaya Kolbu. Bahwa kalau tadi kita berbicara dalam bab yang pertama saya sebut itu Ustaz berkaitan dengan tauhid dan ini menjadi hal yang penting. Berkaitan dengan Bikin tauhid juga kan siap, muhasabah siap. ini Oh, ya. tadi. Nanti Ustaz di yang hal kedua saya ingin minta dari Ustaz apa sebenarnya agar kita bisa mengenal muhasabah ini lebih baik, apa yang harus kita lakukan? Karena bisa jadi kita hanya melihat muhasabah ini sebagai tagline saja Ustaz. Tapi kita tidak tahu bagaimana cara mengisi muhasabah Siap, ini siap. agar bernas, siap. agar muhasabah kita ini benar-benar diterima Allah Subhanahu wa taala dan ternyata dia berimplikasi terhadap perbaikan dan perubahan sikap kita. Tapi nanti kita bahas setelah beberapa informasi. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Tetap setia di Cahaya Kolbu. Baik, alhamdulillah, terima kasih masih bersama kami di Cahaya Kolbu. Masya Allah ya. Ini luar biasa sebenarnya tema yang kita sajikan di hari ini. Setidaknya saya juga belajar banyak dari Ustadz Khairullah berkaitan dengan bagaimana cara kita menata muhasabah diri ya. Yang memang harusnya diingatkan kembali Ustadz setiap hari, bukan tahunan. Kan kalau sudah tahunan kelupaannya banyak gitu. Jadi nanti numpuk gitu. Jadi Syukur kalau masih hidup. Oh iya, syukur masih hidup. Terus yang kedua Ustadz, kalau banyak dosa bisa 3 hari 3 malam nangisnya Ustadz. Tapi sudah bergabung bersama dengan kami di 327 dan 378. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Silahkan pemirsa yang ingin bergabung. Baik, silahkan. Dengan siapa di mana? Dengan Aisyah dari Banjarmasin. Baik, silahkan Bu Aisyah. Jadi Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana caranya mengkodok foto yang ketinggalan misalkan dalam periode waktu 1 tahun gitu Ustaz. Kemudian ini pertanyaan kedua, berhubung sebentar lagi kan mau tahun baru nih. Saya ingin nanya, merayakan tahun baru dalam perspektif Islam itu boleh atau enggak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya sudah bergabung dari Bu Aisyah tadi. Pertama di tadi Banjarmasin. apa ya? Ini menarik pertanyaan Ustaz, tapi kita undang dulu kalau masih ada silahkan ya. Iya. Ini karena waktunya juga terbatas, kita undang Anda untuk bermuhasabah lebih maksimal di hari ini. Mudah-mudahan ini memperkuat keimanan kita. Tadi pertanyaannya menarik Ustaz. Kata beliau, kalau saya tidak salah tangkap ya tadi berkaitan dengan sholat. Kalau ini ternyata sering ditinggalkan, ini bagaimana gitu Ustaz? Cara bayarnya. Nah, apalagi misalnya menahun gitu Ustaz. Apalagi misalnya sholatnya itu Idul Adha, Idul Fitri. Gitu. Gimana Ustaz? Ini kan luar biasa sebenarnya dan ini mengingatkan luar biasa kepada kita tentang perintah Allah. Mungkin dia apakah sama dengan puasa gitu ya kan, kalau puasa yang bisa diganti dan sebagainya gitu Ustaz. Wallahu a'lam bishawab, berkait dengan sholat yang mungkin dulu kita tinggalkan karena mungkin kelalaian, bukan berarti mengingkari kewajibannya ya. Betul. Karena rukun Islam yang 4 setelah syahadatain, saya nggak bahas syahadatain, ini ketika orang tidak melakukannya tapi masih meyakini kewajibannya, dia tidak keluar dari Islam. Yang dibahas para ulama ya ini, cara bayarnya gimana? Iya. Kalau puasa bisa diqadha, ya kan? Kalau sholat ini ada khilaf, tapi saya pribadi ikut pendapat tidak ada qadha. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk tobat Anda sekarang, Anda rajin. Salat selalu,
on time, 5 waktu, lengkapi dengan yang sunnah-sunnah. Karena Anda kemarin modal Anda habis, bahkan mungkin ngutang kalau kita pakai metafora pertama tadi. Iya, Anda sudah terkukut modal, kasarnya Anda sudah keambil modal, bahkan mungkin ngutang orang. Dosanya banyak banget. Maka sekarang lengkapi itu dengan yang sunnah. Artinya yang wajib Anda lakukan sekarang, lengkapi dengan yang sunnah. Ada salat sunnah, begitu banyak salat sunnah. Anda bisa sempurnakan bentuk tobat Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua berkaitan dengan merayakan tahun baru, terlarang. Karena dia kalau kita sering dengar istilah kata ucapan, itu mesti berbarengan dengan Natal kan. Karena memang dia satu paket. Dia satu paket. Makanya jawabannya simpel. Prinsip kita, lakum dinukum waliyadin, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami agama kami, bagi kalian agama kalian, untuk kami amalan kami, untuk kalian amalan kalian. Muslim harus jelas. Ini perkara akidah kita berbeda. Perkara muamalah, tangga kita Nasrani kok. Kalau Yahudi mungkin saya nggak tahu ya Pak, ada di Banjarmasin ya. Nasrani, kadang Hindu, kadang Buddha. Berbuat baik disuruh, sama binatang aja kita baik kok, apalagi sama orang. Itu muamalah, itu perkara berinteraksi. Tapi kalau akidah, udahlah. Dan kalau buka kamus ya, kalau buka kamus KBBI, itu jelas sekali definisinya. Definisi yang sesuai syariat sebenarnya kalau saya lihat. Membiarkan paham, pendirian, entah itu agama, sekte dan sebagainya, yang berbeda dari paham atau prinsip kita. Itulah toleransi. Silahkan Anda beribadah. Yang orang inginkan kan toleransi arah Quraisy. Kamu nyembah Tuhan kami nyembah Tuhan kamu. Nggak gitu dong. Nggak bisa seperti itu. Makanya turun surah Al-Kafirun kan karena itu. Ada penawaran prinsip toleransinya kayak gitu. Toleransi transaksi gitu saja. Nggak jelas jadinya. Iya, sudahlah. Bagi kami agama kami, bagikan agama kalian. Kalian merayakannya, kami enggak. Kita tetap bertetangga, ya kita emang tetanggaan. Mau bagaimana? Jadi bedakan antara perkara akidah, keyakinan, dan perkara kadang hal-hal ini Ustaz, dibahasnya terlalu pakai baperan gitu kan. Jadi dan terkadang gitu sih ya. Terkadang kalau misalnya orang bahas aja, teman-teman yang lain juga paham gitu kan. Orang bahasnya pakai niat. Perkara tasyabuh itu nggak dilihat niat. Menyerupai satu agama tertentu, menyerupai satu faham tertentu, itu nggak kita urus niatnya. Zahirnya kamu menyerupai dia. Contoh nih misalnya nih, saya nih, nauzubillah ya, saya gitu, saya pakai bedak, saya kemudian pakai lipstick, saya pakai blush on, saya pakai maskara, pakai bulu mata badai, pakai rambut palsu, habis itu saya pakai baju perempuan. Kamu nanya saya niat nggak? Nggak bakal Firman nanya, Ustaz, niatnya gini apa nih? Nggak bakal. Zahirnya saya menyerupai perempuan. Nggak, dalam perkara seperti ini kata Syaikhul Utsaimin, tidak dipertanyakan niat itu di amal saleh. Yang seperti ini zahirnya Anda menyerupai satu kaum, Anda bagian darinya. Dan itu terlarang oleh Nabi kita Muhammad, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai satu kaum, adat istiadat kebiasaan. Ini pakem tasyabbuh. Sesuatu yang khusus yang mereka miliki. Entah itu berkaitan dengan agama, entah itu berkaitan dengan keseharian. Pakaiannya kah atau tentang akidahnya kah, jelas. Anda menyerupainya, Anda bagian darinya. Bukan berarti Andanya jadi kafir, no. Maksudnya adalah dosa besar. Maksudnya adalah Anda berdosa, dosanya besar. Karena menyerupai, satu kaum. Entah itu Yahudi, entah itu Nasrani. Sudah cukup lah. Di rumah aja udah. Betul, kadang itu saja. Saat pembahasan ini kadang ada yang, mohon maaf Ustaz, baperan. Darah tinggian gitu. Sehingga tidak rileks pemandangan. Ini sebagai bagian dari kita masing-masing sudah punya panduan dengan agama kita. Tapi memang harus diulang terus juga sih, sama kayak muhasabah. Harus diingatkan terus. Karena terkadang yang kita sayangkan dengan luar biasanya bomnya media sosial ini, semua orang bisa berbicara semua orang berhak berbicara apapun yang dia ingin sampaikan. Akhirnya yang dia bukan memiliki kapasitasnya pun ngomong aja. Iya. Kalau misalnya bahkan kemudian bisa jadi. Kalau tidak di counter, kalau misalnya tidak disampaikan kepada kaum muslimin, selalu diingatkan selalu, nanti lama-lama akan tergerus, kan nggak kayak gitu. Tapi subhanallah ya, apapun yang viral di media sosial berkaitan dengan mungkin satu penyimpangan apapun itu, mesti nggak sampai 1 kali 24 jam. Sudah ada saja bantahannya. Ada saja para ustaz dari muncul untuk meluruskannya. Artinya di satu sisi ada
ada buruknya ya, tapi di sisi lain ada ilmu juga. Artinya ada kantornya juga pada saat ada hal seperti itu dan terjadi. saya perhatikan itu, ada check and balance di situ. Nggak sampai 24 jam. Mesti ada orang ustadz yang muncul, entah dengan video, entah dengan tulisan, subhanallah. Jadi cepat muhasabahnya gitu. Iya. Tapi tahan Ustaz. Siap. Kita akan break dulu untuk mendengar beberapa informasi berikut ini. Tetap setia di Cahaya Kolbu. Baik, terima kasih. Anda masih bersama kami di Cahaya Kolbu. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan tema muhasabah akhir tahun bersama dengan Ustaz Khairullah. Tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz sebagai bagian dari memperkuat tauhid kita, bagaimana cara kita menata hati dan jiwa kita. Apalagi biasanya di setiap akhir tahun setiap dari orang akan melakukan refleksi-refleksi, perubahan-perubahan. Dan bahkan ada juga yang bisa jadi banyak penyesalan-penyesalan juga Ustaz. Karena biasanya setiap orang, saya sama teman-teman saja misalnya di kantor itu dia punya resolusi lah bahasanya. Apa yang dia akan lakukan di tahun-tahun mendatang. Tapi yang kita kadang sedih Ustaz, yang seperti sampaikan Ustaz tadi, istilah kalau kita jualan ini belum modalnya rugi, kita sendiri yang ternyata banyak ruginya gitu Ustaz. Dan ini yang menjadi hal penting agar kita tahu ilmunya cara bermuhasabah. Nah Ustaz, silakan sebelum nanti juga menyapa pemirsa yang ada di rumah atau juga yang bergabung dengan kita, apa esensi dari muhasabah yang harus dilakukan Ustaz? Terkadang kan banyak yang tahu muhasabah, introspeksi diri. Tetapi apa sih isi dari muhasabah itu sendiri sehingga kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana Ustaz? Siap. Kalau kita merujuk dari ayat Al-Hasyr ayat 18 tadi maka takwa adalah jawabannya ya. Artinya ketika Anda muhasabah, Anda menghitung-hitung diri. Sekarang level ketaatan saya bagaimana? Kewajiban saya apakah sudah? Kalau belum, harus saya sempurnakan. Sudah sempurna, harus saya kemudian tambah dengan yang sunnah. Atau na'udzubillah sebaliknya. Ada sunnah banyak saya tinggalkan, which is no problem ya, tidak ada aib, orang fokus dengan yang wajib, tapi kan sayang. Sehari semalam kita punya 24 jam, nggak mungkin Anda nggak bisa sholat duha. Nggak mungkin Anda nggak bisa sholat witir. Nggak mungkin Anda nggak bisa baca Al-Quran. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. 24 jam itu waktu yang sangat banyak. Anda baca Quran lancar, setengah jam itu dapat sejuz kok. Sholat itu berapa ya? Kalau kita fokus dengan yang rukun dan kewajiban sholat, 2 rakaat itu 3 menit kayaknya. Coba deh, sebentar. Atau kemudian witir. Witir serakaat. Tapi yang berantai itu hatinya gitu. Iya, maksudnya saya yang bahas bahwasanya nggak mungkin kita nggak punya waktu untuk kemudian memperbaiki diri. Apalagi misalnya saya pribadi ya, terpraktekkan sering sabda Nabi Muhammad untuk mengingat kematian itu waktu umur 40. Firhan sekarang berapa? Alhamdulillah masih 36 Ustaz. 36 ya, oke. Saya betul-betul merasakan perubahan di umur 40 itu mengingat matinya lebih sering. Karena disebutkan oleh para ulama, orang yang sudah sampai umur 40 ya tinggal siap-siap aja. Masya Allah. Bahkan kata Imam Ibnu Katsir menyebutkan pendapat salah seorang ulama berkaitan dengan umur, berkaitan dengan firman Allah, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami akan balikkan penciptaannya. Makin tua kita makin lemah, kayak anak kecil lagi, ngompol ya. Kata beliau, orang diberi umur 18 tahun itu sudah banyak. Orang diberi umur 18 tahun itu sudah banyak. Apalagi sampai 40. Dan disitulah, makanya kata Muhammad, udhkuril mauta fi salatik. Fa inna ar-rajula idza dzakara al-mauta fi salatik fa hariyun ay yuhsina salatahu. Ingatlah kematian dalam salatmu, karena sesungguhnya seorang laki-laki jika mengingat kematian di salatnya, dia pasti akan percantik salatnya. Karena dia tahu mungkin setelah ini tidak ada salat yang lain. Iya. Artinya itu untuk anak pribadi ya. Tapi benar nggak Ustaz? Artinya kalau di umur 40 baru kerasanya 40 itu misalnya, atau misalnya mohon maaf Ustaz ya, di usia senja misalnya di atas 50-60 ke atas, pada saat katanya kalau bicara apa Ustaz, saya diberitahukan oleh tetuha-tetuha orang Banjar gitu Ustaz ya. Jadi kalau sudah azan berdengung maka rasanya menggelitik seluruh tubuh gitu Ustaz ya. Nanti Anda merasakan deh. Sekarang 36 ya, 4 tahun lagi dia rasakan. Apa itu Ustaz? Yang maksudnya itu apakah juga bagian dari qalbun salimnya atau juga jiwa yang memang dia sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa juga yang tidak merasakan apa-apa, ya azan lalu, ya puasa lewat gitu, siap sholat udah gitu Ustaz. Rahasia di balik umur 40 itu sangat luar biasa. Rahasia di balik umur 40 di antaranya adalah kesadaran itu. Kalau misalnya di umur 40 Anda belum memperbaiki diri, akan susah selanjutnya. Iya, itu
Kalau bisa barometer utama ya, dalam karena kedewasaan akan sempurna di umur itu. Makanya semua nabi, mungkin kecuali Nabi Isa, rata-rata diangkatnya di umur 40. Kematangan kedewasaan seorang dalam berpikir itu di umur itu. Jadi anak pribadi nih, artinya sekolah agama dari kecil, kerasanya di umur itu barusan. Apalagi ketika misalnya ngaca, bulu hidung sudah ubanan. Wah, bukan rambut lagi, bulu hidung. Makanya di antara perkataan para ulama, dan saya tidak salah Imam Tabari, ketika menafsirkan ayat Allah walaqad ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian si pemberi peringatan, makna zahirnya pemberi peringatan nabi dong, kabar gembira, ancaman, pemberi peringatan nabi. Tapi kata beliau di antara maknanya adalah uban. Anda kalau sudah ubanan ya di rambut, apalagi di hidung, Anda udah tua. Bahasa Banjarnya tuh sasadangnya ya lagi. Ya. Apalagi misalnya, apalagi umur 20 ubanan. Itu beda sudah, itu stres sudah. Antum ada keluhan-keluhan tertentu enggak? Anda di umur 33 dapat keluhan jantung koroner di umur 33. Jadi bisa dibayangkan dari 33 sekarang 42. Kalau Hijriah saya udah 44 kayaknya umur saya. Artinya kerasa sekali ya. Makanya tapi memang itu juga bagian dari apa Zat ya? Cara Allah ingin mendekatkan kita juga pada saat kita sadar dengan merefleksi tadi Zat kalau kita sadar, iya. Nah ini yang sebenarnya Zat, kita sebenarnya kenapa tema ini dihadirkan, kadang kita ingin apa ya, dalam satu hari itu apakah kita memiliki kesadaran total untuk ingat kepada Allah? Siap. Nah ini atau kita malah, mohon maaf Ustaz, baru kata Ustaz tadi, setahun baru sadar. Iya. Ini bagaimana Ustaz? Makanya kata Nabi Muhammad SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, yang bisa melunakkan hati dan jiwanya untuk tekun melakukan agama, dan dia mengamalkan amalan yang dia akan lihat nanti hasilnya setelah meninggal. Itu orang cerdas. Dia beramal sekarang untuk dia tuai nanti. Sebelum di akhirat, di alam barzah kita sudah akan panen. Kalau kita amal saleh. Sebaliknya, iya juga. Bisa panen juga, iya, panen dengan yang lain. Walaupun tentunya ketika dia seorang mukmin muslim, pelaku maksiat, kemungkinan diampuninya sangat luas. Allah Maha Pengampun. Cuman nggak bisa dong kita main kayak gitu. Nanti saya diampuni. Siapa yang jamin? Siapa yang jamin? Nauzubillah, kemaksiatan Anda mungkin meningkat sampai jadi kufur, kita kan nggak tahu. Nggak pernah kita meremehkan dosa. Sebagaimana kita juga tidak pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jadi kalau kembali kepada pertanyaan antum, bagaimana seharusnya muhasabah? Layaknya pedagang tadi. Hitung-hitunglah diri. Kalau bisa jangan setahun sekali. Harian bisa kok. Hari berarti ini, taubatnya bisa tiap hari juga? Oh iya dong, Nabi Muhammad 100 kali kok. Orang yang dosanya sudah diampuni sampai 100 kali. Kita setiap habis sholat istighfar 2 kali doang. Iya, Zat. 2 kali sholat 5 waktu. Cuman 10 kali. Iya. Kalau istighfar juga bang lah. Itu gin amun sembahyang juga bang lah. Sholatnya rata-rata lagi. Astagfirullahaladzim. Iya. Tapi tadi kata Ustaz tadi puncak muhasabah juga adalah muqarabah. Ini muqarabah ini bagaimana dalam konteks? Mungkin kalau jabaran panjangnya kapan-kapan kita bahas ya. Ada memang 4 interaksi, 4 adab. Kan di Islam itu ada bahasan akidah, ibadah, muamalah, adab, akhlak. Adab dan akhlak ini pembahasan tazkiyatin nufus, pensucian hati dan jiwa. Bahasa orang umum biasanya mungkin tasawuf. Kurang lebih lah tazkiyatun nufus. Adab ini selain adab kita kepada Allah gimana, adab itu hasil dari akhlak yang mulia. Akhlak itu lebih kepada perilaku individu, adab itu kita berikan pada orang lain. Nah, adab ini ada yang kepada diri kita sendiri juga. Di antaranya muhasabah, menghitung-hitung diri. Ada juga at-taubah, kalau punya salah segera minta ampun. Ada al-mujahadah, kalau Anda lagi di momennya yang tepat, Anda masih muda, hajar aja tuh ketaatan tuh. Harus semangat karena Anda masih fit. Betul. Antum belum ngerasa kan sujud susah, rukuk susah karena sakit pinggang. Belum ya. Jangan sampai. Oke. Sekarang masih nikmat, hajar aja udah ketaatan itu. Kemudian yang terakhir yang antum sebutkan, muraqabah. Ini levelnya tinggi sekali. Selalu merasa diawasi Allah. Masya Allah. Kadang-kadang kita nggak punya ini. Bukan nggak punya ya. Mungkin kita gimana ya? Karena orang kalau misalnya sudah level ini, level ihsan dalam bahasa Nabi Muhammad, dia menyembah Allah seakan-akan melihatnya, dan jika dia tidak melihatnya, Allah Maha melihat dia, mesti jauh dari maksiat. Karena dia merasa selalu diawasi. Ada 2 bahasan penting.
Kalau misalnya Anda merasa selalu diawasi, Anda tidak pernah akan berkecil hati ketika beramal soleh, satu dunia nggak tahu. Satu dunia nggak tahu Anda beramal soleh, Anda tidak akan berkecil hati. Karena Anda tahu, Allah tahu. Yang kedua, satu dunia Anda bisa kelabui. Istri Anda bisa Anda dustai. Anak Anda, orang tua, mertua, teman, bisa semuanya Anda bohongin bisa. Dengan bermaksiat ketika bersendirian, di kota lain, di negeri lain. Betul. Semua gampang. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang sudah merasa diawasi, iya, dia tidak akan merasa aman dengan kemaksiatan yang dia lakukan walaupun gak ada yang tahu. Tapi di saat yang sama, ketika dia beramal soleh, dia tidak akan bekerja hati. Mungkin puluhan tahun dia sholat malam, gak ada yang tahu. Betul. Puluhan tahun dia bersedekah, gak ada yang tahu. Tapi Allah tahu. Masya Allah. Di sana hatinya akan iya, tenang, nyaman. Nah, antum ngomong hati ya, makanya ini mungkin sebagai penutup ya. Saya berapa menit? Betul. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini juga bahasan tentang interaksi kepada diri sendiri ini, termasuk di antaranya muhasabah. Telah jaya, sukses, menang orang yang mensucikannya hati. Dengan apa? Dengan amal soleh lah. Pastilah. Pasti dengan amal soleh. Jadi juga di saat yang sama jawaban untuk antum dan juga mungkin pemirsa. Bagaimana muhasabahnya? Ayo beramal sekarang. Karena mungkin besok mati. Gak usah besok, mungkin ntar malam mati. Nggak tahu kita. Menjalankan ketaatan ini cuma sebentar. Sebentar, sampai mati aja. Tapi nanti mempertanggungjawabkannya. Masya Allah. Matinya itu kita nggak tahu, makanya sebentar aja. Meninggalkan kemaksiatan juga sebentar, sabar aja. Maksiat sabar aja, nggak usah dilakukan walaupun dia lezat, nikmat, nyaman. Sabar aja, kenapa? Sebentar awang meninggalkannya, karena mungkin besok mati. Ketaatan pun demikian. Sabar aja, sholat ini berat, itu berat. Sebentar mungkin sehari doang kok. Ini kayaknya saya perlu bermuhasabah juga dengan waktu yang terbatas, Ustaz. Iya. Tapi yang pasti apa yang disampaikan Ustaz Hairul luar biasa. Syukuran kasih, Ustaz. Ini ternyata di poin-poin terakhir ini yang memang Ustaz Hairul menyampaikan hal-hal yang penting bagi kita. Bagaimana caranya kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya muhasabah pada saat kita menyadari diri kita diawasi oleh Allah, kita diminta pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan. Syukuran kasih, Ustaz. Ketemu lagi nanti. Insyaallah. Di lain waktu insyaallah. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja perjumpaan kita di kesempatan hari ini di Cahaya Qalbu, banyak hikmah, banyak kebaikan. Mudah-mudahan muhasabah kita penuh makna, muhasabah kita dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting muhasabah menghadirkan dan melahirkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah hilaf mohon maaf, Allah semua segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.